Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini di channel Vlog Bogos Official. Pada kesempatan kali ini saya mau mengganti shock breaker punya Honda ini ya, punya Honda. Ini Honda Beat atau Honda Scoopy sama aja, yang ukurannya 300 mm. Nah, kenapa saya pakai 300 mm dan kenapa nggak yang pakai KZR aja yang ukuran 330 mm? Karena yang 330 mm itu terlalu tinggi ya, belakang itu agak tinggi ke atas, jadi kurang bagus lah kelihatannya. Jadi saya pakai punya Honda Scoopy aja atau Honda Beat sama aja yang ukuran 300 mm. Nah, alasan saya mau mengganti karena shock belakang ini udah nggak enak banget ya. Ini saya pakai shock Yoshimura, sudah saya pernah upload di video sebelumnya, ada di sini. Nah itu, dan harganya juga murah ya, ya wajar lah, bisa gitu kan, udah pemakaian lama juga. Jadi di sini saya memakai punyanya Honda. Kenapa nggak pakai punya Yamaha gitu, Yamaha bawaan Mio nya ya, karena saya pengen kolaborasi antara Honda dan Yamaha gitu. Saya jadi pakai punyanya Honda spare partnya dan pakai ke Yamaha gitu. Saya jadi pengen nyoba-nyoba aja gimana sih sensasinya pakai punya shock breaker punyanya Honda gitu, apakah enak atau tidak gitu. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung kita buka ya. Nah ini, nah ini cuy ya. Jadi kalau mau mengganti punyanya pakai punya Honda gini, jadi bos atasnya harus diganti ya, punya pakai punyanya Mio gitu. Nanti yang urinya ini kita copot aja, kita pindahin ke sini gitu. Yang sedangkan yang bawah ini tinggal pasang aja, yang nggak perlu dirubah apa-apa lagi, dan cukup simpel lah gitu. Oke, untuk pemasangannya itu cukup mudah. Kalian hanya buka ke box CVT sama ini bodinya sama tangkinya juga dilepas gitu. Oke, kita akan lepas dulu, nanti kalau setelah sudah terlepas baru kita akan lanjut videoin lagi cuy. Oke, dan ini juga harganya murah ya, nggak nyampe 300 lah. Nggak tahu juga ori apa KW nya ya, kayaknya sih KW gitu. Kalau yang ori nggak mungkin lah dapat harga murah gitu ya. Ini dapat harga sekitar 200 ribuan di toko online gitu. Oke, langsung kita pasang tanpa punya basa-basi. Oke, sip. Oke, jadi ini bodi-bodinya sudah semua saya lepas ya, dari behel, bodi samping, bodi kanan kiri, dan box CVT-nya juga tutupnya sudah saya lepas. Nah, jadi ini kita akan lepas menggunakan kunci T ukuran 14 atau kunci shock juga bebas ya. Dan yang pasti tangkinya juga dilepas, ini juga dicopot ya kabel-kabelnya. Nah, dan yang ada baut atas ini juga dilepas. Nah, itu ada baut ukuran 14 ya. Kita pakai kunci shock atau kunci ring juga bisa gitu. Kita buka bawah bagian bawah dulu, baru kita buka bagian atasnya gitu. Oke teman-teman, sip. Nah, jadi ini shock breakernya sudah terlepas ya, dan kita bandingkan dulu. Oke, jadi ini untuk tingginya sama ya, cuman per-pernya ini agak berbeda gitu, karena per variasi dan ya pastinya ada bedanya gitu. Oke, dan kita akan mengambil bagian ini ya, bagian bos-bosannya ini ya, kita pakai karena punya Honda sama Yamaha itu beda gitu. Jadi ini kita pindahin ke sini gitu. Yang bawahnya tetap ya, karena PNP, dan yang atas aja kita ambil karetnya ini gitu teman-teman. Oke, cara juga cukup simpel ya, kalian bisa bongkar sendiri di rumah gitu. Untuk bongkarnya ini kalian pakai kunci T ukuran 14, yang di bawah ini kunci T ukuran berapa tadi, ukuran 10 kalau nggak salah ya, 12 seperti itu aja. Kalian bisa bongkar sendiri di rumah, nggak perlu ke bengkel cuy, karena pemasangan itu mudah banget gitu. Oke, kita akan pindahin dulu si bagian bosingnya ini. Nah, oke teman-teman, jadi ini bosingnya saya keluarin aja ya, karena nggak perlu juga ditukar karena bentuknya sama aja gitu. Ya, kita buka ininya aja, kita lepas menggunakan kunci T ukuran 8. Biar apa? Biar ini kan diketok ini jadi kecil. Nah, dia pas sama bosnya ini ya, dia pas ukurannya. Nah, jadi tidak merusak karet, nggak merusak karet ya. Jadi ininya diketok aja, diketok 2 kali pukulan udah lepas gitu. Oke, jadi tinggal kita pasang aja ke sini. Nah, oke teman-teman, udah terpasang, jadi kita pasang ke bagian bawah ini. Udah simple gitu. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah terpasang ya. Nah, ini, oh iya, ini saya tambahin ring lagi ya,
Ini ring sebelahnya itu kanan kiri supaya ini nggak lepas atau mengganjal lah dari kunci gitu. Habis itu ini pakai kunci 14. Nah, dikencenginnya pakai kunci 14, kunci T. Habis itu ini pakai kunci ukuran 12, dikencengin. Ya udah ada kenceng, ya udah kenceng banget. Nah, kita akan pasang bodinya seperti membuka sebelumnya itu, caranya sama. Kita pasang-pasang kembali, baru kita akan tes gimana sensasinya pakai punya Honda Beat atau punya Scoopy gitu. Apakah enak atau tidak gitu. Oke teman-teman, kita pasang dulu bodi-bodinya untuk mempersingkat waktu ya, supaya tidak lama gitu durasinya. Oke, sip. Ya oke teman-teman, jadi ini adalah sudah proses pemasangan bodi ya, sudah selesai. Dan kita akan mereview, dan sudah saya coba juga ya. Sudah saya coba dan ya cukup lah gitu ya, cukup lumayan enak, lumayan empuk. Tidak seperti sebelumnya cuy yang kaku banget, parah banget kakunya. Dan sekarang ya lumayan lah. So dengan harga cuman 200 ribuan bisa dapat sok yang lumayan enak gitu ya. Oh ini katanya Hori, tapi nggak tahu, kayaknya enggak sih ya, kayaknya ini KW gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu, tapi lumayan enak gitu, lumayan empuk lah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekiannya video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, jika ada kritik atau saran bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, sip.